Sumsel 24 jam hari ini. Aksi penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law di Simpang Lampu Merah DPRD Sumsel terus bergulir. Jika sebelumnya polisi mengamankan 180 orang, dalam aksi hari kedua ini, polisi kembali mengamankan ratusan pemuda yang diduga penyusup dalam demo tersebut. Inilah beberapa pemuda yang diamankan anggota Polrestabes Palembang tadi pagi. Mereka diamankan sebelum aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Simpang Lampu Merah DPRD Provinsi Sumsel. Saat diperiksa, mereka tidak mengantongi identitas, bahkan beberapa di antaranya merupakan pemuda yang sempat diamankan dalam aksi unjuk rasa sehari sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Nuryono melalui Kanit Pidum AKP Robert Siombing mengatakan sebanyak 117 orang diamankan sebelum aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Sumsel. Saat ini ratusan pemuda tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang untuk didata dan diberikan pengarahan. Sementara itu ratusan mahasiswa dan aliansi buruh Serikat Pekerja Buruh Sumsel yang diwakili oleh PPMI Sumsel memadati ruas jalan Simpang Lampu Merah Simpang DPRD Provinsi Sumsel untuk menolak RUU Omnibus Law yang disahkan DPR RI. Terlihat juga puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang berorasi dari kampus melewati Cinde dan bergabung di lampu merah Simpang DPRD Provinsi Sumsel. Beberapa mahasiswa mulai berkumpul dan berpusat di Simpang Lampu Merah DPRD Provinsi Sumsel seperti mahasiswa Universitas Bina Dharma, UIN, UKB, PGRI, dan lainnya. Andi Leo, koordinator lapangan mengatakan bahwa aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law akan terus dilakukan hingga DPR RI mengubah keputusannya tersebut. Kita harus mengevaluasi anggota DPR RI untuk meninjau kembali Undang-Undang Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat, karena kita tahu sudah banyak buruh, petani, dan pekerja-pekerja lainnya turun untuk menyampaikan bahwasanya mereka menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ini. Karena kita sebagai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban bernegara ini. Yang pastinya pemerintah harus lebih mementingkan dan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di Indonesia, bukan aspirasi-aspirasi atau kepentingan individu atau golongan serta organisasi seperti itu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Paltres.com. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kembali terjadi di berbagai daerah. Di Muratara, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Muratara berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Di sana mereka hanya ditemui dua fraksi yang ikut menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni fraksi Demokrat dan fraksi PKS. Dua anggota DPRD Muratara dari fraksi Demokrat, Amri Sudaryono, dan fraksi PKS, Hermansyah, langsung menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Muratara. Meski begitu, ratusan mahasiswa ini tetap ingin masuk ke kantor DPRD untuk memastikan semua keberadaan anggota DPRD. Namun, ratusan mahasiswa ini tidak diizinkan masuk karena terkait keamanan aset negara dan arsip penting lainnya. Hanya perwakilan mahasiswa saja yang diizinkan masuk untuk melihat keberadaan anggota DPRD. Anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Amri Sudaryono, mengatakan partainya dari awal telah menolak keras atas pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut. Sementara itu, salah seorang mahasiswa, Helmi, meminta semua anggota DPRD Muratara hadir untuk menemui mereka, terutama Ketua DPRD Muratara. Tujuannya agar 19 tuntutan dalam menolak RUU Cipta Kerja diterima oleh anggota Dewan. Reporter dan juru kamera Suni Harsono, Palres.com. Tim Gabungan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Palawang kembali menggelar operasi justisi. Dari hasil operasi yang digelar di Kecamatan Pesema Air Keruh ini, setidaknya ada ratusan warga yang tidak menggunakan masker.
Sanksinya, mereka diminta untuk mengucapkan janji akan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Satu persatu remaja berucap janji untuk mematuhi protokol kesehatan di hadapan tim gabungan COVID-19. Janji tersebut sebagai salah satu sanksi sosial yang diberikan kepada pelanggar dalam operasi justisi COVID-19. Dengan harapan remaja ini bisa ikut protokol kesehatan sehingga bisa mencegah penularan COVID-19. Camat Paiker, Noverman Subhi menjelaskan operasi justisi COVID-19 dilaksanakan di beberapa titik seperti depan Masjid Utama Desa Nanjungan, Simpang Talang Randai, Simpang Muara Aman, Simpang Bandar Agung, dan Jalan Arah Desa Talang Padang. Dalam operasi ini, sambung dia, pihaknya melibatkan beberapa unsur seperti Polsek, Koramil, Puskesmas, dan Pol PP Desa dan Kades beserta perangkatnya. Noverman Subhi berharap dengan adanya razia masker maka kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin tinggi dan Paiker tetap termasuk zona hijau. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Uang pitis menjadi salah satu kajian yang dibahas dalam webinar dan seminar hasil koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan tadi pagi. Seminar yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten ini dipandu langsung pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express, Muhammad Iqbal. Puluhan peserta dari berbagai instansi terlihat fokus mendengarkan penjelasan yang disampaikan salah seorang narasumber dari kalangan akademis, Kemas Ari Panji, dalam webinar dan seminar hasil kajian koleksi museum di Aula Museum Negeri Sumatera Selatan. Pembahasan terkait uang pitis ini semakin seru saat dipandu pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express, Muhammad Iqbal. Beberapa pertanyaan diakomodir dan dijawab oleh para narasumber dengan teratur. Sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji mengatakan koin pitis yang menjadi salah satu koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan terbuat dari tembaga dengan dua jenis, yakni buntu dan pitis tebo atau berlubang. Dia menjelaskan uang pitis yang ditemukan di Sungai Musi tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Saat ditemukan tidak hanya uang pitis, namun juga uang perak dan emas. Oleh sebab itulah, dia berkeyakinan Kesultanan Palembang sudah mampu membuat uang emas. Hal ini mengacu pada beberapa kerajaan di Nusantara, seperti Samudra Pasai, Aceh, dan kerajaan Islam lainnya. Reporter Citra Utama, juru kamera Al-Hadi Pari, Palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat pecinta dunia misteri, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual dan metafisika. Saksikan penampilan kami di dalam membongkar rahasia-rahasia di dunia metafisika dan rahasia-rahasia di dunia supranatural dalam tayangan Ternyata Bukan Mistis. Saksikan hanya di Palfresh Official channel YouTube.